Malam teman-teman, ketemu lagi di IG Live hari Minggu tanggal 23 Februari tahun 2025. Ya, malam ini kita akan bahas saham-saham request yang udah teman-teman drop di question box di Instagram Story. Ya, semoga minggu ini semuanya lebih baik ya, malam semuanya. Saya ada poster baru nih teman-teman, yang mungkin tadi siang udah lihat ya di story. Iya, malam Krisna. Jadi posternya udah ada di Tokopedia sih teman-teman, kalau mau lihat bisa ya. Oke, malam semuanya. Malam ini IG live-nya nggak sampai pas-pasan 1 jam. Supaya nggak kayak minggu kemarin nggak sempat ke save gitu ya teman-teman. Jadi mau lebih hati-hati nih supaya bisa di save terus teman-teman bisa nonton ulang. Iya, asing kok masih net sell. Iya, mungkin belum ada katalis positif ya dari dalam negeri, kira-kira sih begitu. Iya, yang udah masuk pertanyaannya tentang BCA, SCMA, BJTM, BBRI. Pasti ya, setiap minggu tuh BBRI tuh pasti ditanyain. Iya. Sebelum kita mulai ke saham, kita lihat IHSG-nya dulu ya. Gambar dan suara oke kan? Iya, teman-teman. Ya, kayaknya nih jam 7 nih mungkin masih pada di mall ya. Nggak apa-apa ya, saya mulai dulu. Nanti teman-teman yang ketinggalan bisa nonton rekamannya. Yuk kita lihat IHSG dulu ya. Nah, saya balik. Nah, ini dia IHSG teman-teman. Jadi ini adalah chart daily ya. Kalau teman-teman lihat, ini ada garis-garis yang horizontal yang ada di sini. Ini adalah garis-garis Fibonacci. Tentu saya andalannya itu adalah Fibonacci, indikator Fibonacci. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa garis yang nempel-nempel nih ya. Kalau bisa lihat, ini ada beberapa garis, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, terus ini juga ada beberapa garis, dan di sini kalau diperhatiin ini beberapa garis yang saling bersangkutan. Nah, itu dinamakan Fibonacci cluster. Saya ada bikin ini bagaimana cara narik Fibonacci cluster. Ini posternya ya, jadi bisa ditaruh di dekat layar atau di meja kerjanya teman-teman, supaya bisa tahu juga bagaimana sih cara narik Fibonacci clusternya. Itu kalau teman-teman mau beli bisa ada di Tokopedia. Nah, kita lihat di sini. Jadi waktu di 6.500 ini ada area Fibonacci cluster dan penurunan IHSG berhenti di sini gitu ya. Area 6.500 ini juga memang adalah area support kuatnya IHSG sejak beberapa tahun belakangan gitu. Nah, biasanya ketika sampai di area support itu dia ada rebound. Nah, di grup Happy Trade Faster saya menjelaskan apa bedanya rebound dengan reversal gitu ya. Nah, sampai saat ini posisinya masih kita bilang rebound. Nah, kenapa dia berhenti di sini? Kita bisa lihat juga di sini ada beberapa Fibonacci cluster, juga ada garis trend line gitu ya. Nah, sementara ini jadi bentukan si IHSG sekarang ini yang menjadi area resisten terdekat dan resisten yang cukup kuat saat ini ya, 6.891. Jadi kalau misalnya IHSG ini bisa terus bergerak ke atas 6891, ditutup di atas 6891, barulah naik kelas bergerak ke lantai atas berikutnya, yaitu di 6932 dan 7000 lagi gitu ya. Namun sementara belum bisa bergerak di atas 6891, maka yang menjadi support IHSG yang pertama ada di 6709 sampai 6656 di sini nih gitu ya. Ibarat kalau mau jatuh ini kasurnya yang nahannya ada 3 lembar gitu ya. Mudah-mudahan bisa bertahan gitu ya, tapi nggak turun di bawah ini. Selama dia nggak turun di bawah ini aman gitu, arahnya masih bisa ke atas. Tapi kalau misalnya dia ditutup di bawah 6.600, maka potensinya akan menguji kembali 6.500 gitu. Mudah-mudahan enggak ya teman-teman ya, tapi ya memang setelah rebound ya begini posisinya gitu ya. Ini untuk IHSG. Kita lanjut ke yang berikutnya.
Itu yang ditanyakan adalah BCA gitu ya. Nah, BCA saya coba lihat dari time frame ini weekly ya teman-teman. Jadi kalau di BCA weekly itu ada di area support yang pertama 8575, kemudian monthly supportnya itu ada di 8425 gitu ya. Ini kalau kita lihat teman-teman BCA, lihat ya teman-teman, ini kan bentukannya kayak gunung ya tuh gitu ya. Emang harga kayak gitu kan, bentukannya kayak gunung. Nah ini kan masih ke bawah gitu ya teman-teman, arahnya masih ke bawah. Minggu ini coba untuk naik tapi yang jualan masih deras gitu. Jadi sementara ini kalau kita lihat BCA itu masih membentuk gini, arahnya masih arah ke bawah gitu ya, belum bisa keluar dari ini channel downtrendnya. Ini apa sih garis ini? Itu namanya channel downtrend ya. Kalau teman-teman yang udah punya buku ini, di sini ada ya. Yang namanya, bentar saya bukain nih daftar isinya, nomor 9. Nah itu teman-teman bisa praktekin di situ nomor 9. Jadi selama kita bisa ngelihat gampangnya gitu ya, rentangnya kita bisa lihat gerakannya di antara ini aja gitu. Jadi kalau kita lihat berarti resisten terdekatnya si BCA itu ada di 9250, 9325 sampai berikutnya 96. Sedangkan supportnya ada yang kalau di pertama di sini 8775, kemudian 8575, baru 8425. Sementara ini begitu untuk BCA gitu ya. Jadi apakah sudah reversal? Belum ya. Jadi arahnya masih ke bawah. Oke, lanjut. Abis itu kita lihat, oke, Eko ASII. Bentar ya, saya tulis ya teman-teman supaya enggak ketutup chatnya. Saya bacain dulu yang udah masuk di IGS ya. Sekarang kita lihat SCMA. Ini SCMA gitu ya. Nah, SCMA teman-teman, kalau kita lihat di major trendnya itu, ini pakai monthly tuh ya. Bisa lihat ya, ini monthly ya. Kalau kita lihat monthly-nya itu masih turun gitu ya. Nah, memang ada support di 120 dan SCMA itu rebound ya, bertahan di atas 120 dan dia naik gitu ya, SCMA-nya naik. Nah, resisten terdekatnya ada di 236, 270 sama 300. Supportnya ada di 212 sama 193. Itu ya, itu untuk SCMA. Jadi yang trading ya diawasi aja level-level resistennya. Nih, ini weekly. Teman-teman bisa ngelihat ya tuh. Jadi kamu bisa ngelihat gerakan naik turunnya, naik satu lantai, lantainya kemana lagi. Nah, SMA ini kan lantai 1 naik ke lantai 2, sekarang naik ke lantai 3. Nah, di sini nih ada resistennya gitu tuh, teman-teman ya. Lewat sini baru bisa naik ke sini. Tapi kalau enggak ya dia akan bergerak sini gitu. Itu enaknya pakai Fibonacci. Jadi ya kelihatan naik kelasnya kemana, turun kelasnya kemana gitu ya. Itu untuk SCMA. Terus ada yang tanya SMIL. SMIL. Ini ya SMIL. Nih, ini saham baru IPO. Ini chart monthly. Jadi bisa dilihat resistennya 310, terus kemudian 376. Supportnya ada di 270, 236. Hati-hati nih teman-teman. Ini kalau kita lihat ya, ini dia lagi arah udah mulai gini ya. Jadi ya yang trading di saham yang seperti ini sih emang harus dijagain, terus nggak boleh serakah gitu. Kalau udah cukup ya diambil, kira-kira sih gitu ya. Karena ini udah 1, 2, 3 hari arah-arah gini ya, tiba-tiba bisa ambrol, bisa banget gitu ya. Itu untuk SMIL. Terus lanjut ke BJTM. Ini chart daily. Chart daily rasa intraday, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau yang sering lihat intraday ngerti deh maksudnya. Ini BJTM nih chart daily rasa intraday kalau saya bilang ya. Jadi kalau kita lihat BJTM, saya buka weekly-nya aja ya. Nah tuh BJTM itu teman-teman lihat ya, downtrend ya.
downtrend sejak tahun 2021. Jadi kalau misalnya ada kenaikan maka ya sifatnya sementara. Nah, kita lihat si BJTM ini dari sejak 2024 sampai sekarang itu dia bergeraknya di sini aja, di rentang Fibonacci antara 540 sama 575 gitu ya. Jadi yaitu sekarang support terdekatnya 540, resistennya 575 sampai 585, yaitu untuk BJTM ya. Lanjut BRMS. Nih banyak juga yang tanya nih tentang BRMS ya. Nah, saya kepengen tanya teman-teman, ini kan BRMS ya. Nah, teman-teman yang udah ada nggak ngelihat sesuatu di sini? Siapa yang bisa ketebak ada chart pattern apa di sini di BRMS? Ada yang lihat chart pattern apa yang terjadi di chart pattern apa yang terjadi di BRMS? Coba ya. Ivan inverted head and shoulder. Saya sih ngelihatnya nggak gitu. Coba kira-kira yang lain. Edi Prawoto BCA udah, tadi saya udah bacakan BCA pertama ya. Astra habis ini. Ada yang lihat BRMS ini bikin pattern apa? Ivan Medco ya habis ini. Dewi Tuti flag, Lutfi flag, Cak Gun Gun double top. Bukan sih kalau double top ya. Oke. Jessica bullish flag, Adi Sofyan flag, bukan sih ya. Kalau flag dia begini, bentuknya gini ya. Nah, chart pattern. Cup and handle bukan. Mirip ini nggak sih? Ya. Cuman bedanya dia dari naik dulu. Kalau descending triangle biasanya pas penurunan. Tapi anyway, ini adalah bilateral patterns, jadi dia bisa kedua arah, naik atau turun ya. Jadi kalau di pemandangan saya ini descending tree ya. BJTM ini BRMS ini descending tree ya. Tuh. Descending triangle dengan resisten di 430, terus di 478, berikutnya baru 575. Nah, pattern ini target pertamanya itu ada di 478. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di 478 ini akan menjadi area resistennya dia. Kita buka di daily ya. Di daily kan kemarin juga ini 430 ini juga udah resisten nih teman-teman. Jadi nah, ini udah mulai keluar kayak gini ya. Jadi kalau kita lihat besok kemungkinan ada potensi ya dia mungkin pullback dulu ya ke area 400, kemudian 394. Itu untuk si BRMS ya. Lanjut kita lihat Medco. Bentar ya, ini kok kayak kameranya ndut-ndutan. Nah, coba ya supaya nggak ndut-ndutan nih. Oke, kita lihat Medco. Nah, Medco kita lihat weekly. Arahnya masih begini, ya. Medco itu arahnya masih ke bawah. Tuh. Oh, teman-teman lihat ya. Arahnya masih ke bawah. Dengan level support ini di 1000 sampai 980, resistennya 1095 gitu. Jadi ini lagi downtrend
gitu ya. Jadi kalau naik ya sementara terus turun lagi gitu ya. Ini untuk Medco. Terus ada lagi lanjutnya yang tanya APLN. APLN juga teman-teman kalau lihat ya, APLN ini saya pakai monthly aja. Tuh, ini monthly chart. Ya. Monthly all time low-nya itu ada di 75. Ini. Ya. Ini all time low nih 75 nih. Support pertama di 85, kemudian 75, resistennya 105 109 gitu. Kalau ditutup di atas 109 baru 120. Jadi setahap demi setahap untuk pakai IHSG ya. Oke, saya scroll dulu ke bawah, ada yang tanya AADI. Bentar ya, tadi ada yang tanya Astra. Oke. Ini yang pertanyaan di IG story udah dijawab semua. Sekarang saya akan tanya Jessica TPIA belum? Oke, habis ini ya. Sekarang saya jawab Astra dulu, ASII. Astra gini bentukannya. Tuh. Ya, jadi arahnya juga masih ke bawah ya. Astra. Nah, ini kita lihat tuh. Oke, jadi kalau dilihat 1 2 3 4 5 6 bulan nih udah 6 bulan Astra ini begini turun ya. Nah, kalau kita lihat Astra itu support 4650, terus di sini 4580, 4450. Ini weekly-nya tuh. Ya, dengan kita pakai Fibonacci jadi tahu. Ini kan garisnya gini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Saya ganti deh pakai yang warna hitam jadi bisa kelihatan. Tuh. Ya. Ini apa? Saya pakai Fibonacci channel. Jadi dia channelnya masih ke bawah gitu. Fibonacci channel, bentar saya mau nunjukin Fibonacci channel. Ada mestinya di buku ini quick notes. Nah. Nih. Fibonacci channel downtrend. Gitu ya, langkahnya gini, ada cara bikinnya, dan teman-teman yang udah punya bukunya tinggal lihat di situ. Jadi kita bisa lihat si Astra mencoba untuk merangkak naik gitu ya, tapi tren besarnya masih turun gitu ya. Nah, kita lihat resisten terdekatnya di sini 4790, berikutnya baru 49, dan ini kita consider sebagai resisten kuat sih 49 4930 gitu ya. Ini untuk Astra. Jadi kalau dilihat teman-teman bisa lihat begini bisa lebih jelas. Arahnya sih masih ke bawah. Kalau ada rebound ya dia tes resisten terdekat ya. Astra saya catat dulu 4790 R, S-nya 4650. Ini ada tweezer bottom 4520. Oke, terus ada yang tanya ini ya. Doh. Oke. Doh belum diukur sih. Jadi saya coba ukur dulu. Nah, doh seperti ini. Oke, doh ini, nah kita lihat yang daily. Jadi kalau ngelihat kayak gini, support terdekat ada di 106, ya kan dia kemarin sempat naik terus bentuk kayak gini. Nah ini waspada aja kalau ditutup di bawah 106 ya 93 turun ke sini ya. Kecuali dia bisa ditutup di atas 127 baru ada potensi ke sini lagi ya. Ini untuk doh. Naiknya kan juga udah lumayan ya, dari Januari udah lumayan naiknya ya. Terus AADI, begini teman-teman, udah menurut teman-teman ya, menurut teman-teman nih
potensinya AADI utara apa selatan nih? Kalau teman-teman lihat chart baru segini, menurut teman-teman kalau lihat chartnya baru segini, potensinya dia utara apa selatan? Coba Ivan jawab selatan. Oke. Erni selatan. Yang lain Jessica selatan. Kok barat? Oh, kalau barat nyamping gitu ya, Arvan. Cak Gun break neckline. Inverted head and shoulder. Gini maksudnya? Yang mana nih? Gini. Nah, saya belum kebayang nih. Kalau ini kan HNS. Tadi nih ada yang jawab ya. Prasmich IHNS. IHNS berarti kan inverted head and shoulder. Kalau head and shoulder kan ini. Gini ya. Ini kan HNS. Nah, aduh. Nih. Ini kan head and shoulder. Inverse kan gini. Coba kita lihat. Enggak, ini ya. Kalau maksudnya kamu IHNS, ini ya. Inverse head and shoulder, coba kita lihat. Ininya iya, tapi ininya nggak ke bawah. Tuh ya. Ini kan ke atas ininya. Kalau IHNS kan harus gini. Berarti kurang tepat ya. Bener ya? Tuh teman-teman. Beda ya? Tuh, ini ke atas. Nah, ini HNS. Gini lebih tepat. Tapi biasanya HNS ini munculnya di puncak. Nah, ini kan munculnya dua. Nah, udah kita lihat aja. Kalau secara analisa teknikal HNS itu munculnya di puncak pergerakan harga. Kalau dia kan naik ada di tengah lah gitu. Oke, sekarang berarti kita perhatiin aja deh area pentingnya yaitu 7.400 gitu ya. Jadi ada yang bilang selatan, Dewi Tuti selatan, Lia selatan, Jessica potensi double top. Kalau double top enggak, kurang tepat karena topnya satu di sini satu di sini. Jadi kalau double top sih kita bisa double top gini bentukannya. Tuh. Agak beda ya topnya yang dimaksud yang mana gitu kan ya. Oke. Utara aja lah biar jadi double bottom. Halim. Utara biar jadi double bottom. Oh, maksudnya ini ke sini, double bottom terus ke sini. Bisa jadi, kalau misalnya dia bisa terus bertahan di 7.400 bisa, tapi kita lihat dulu, bisa nggak dia ditutup di atas sini 8.000? Kalau bisa nggak ke sini? Jadi kita step by step gitu, ya. Selatan kayaknya soalnya mau bagi dividen dengernya. Oh, nah nggak tahu deh tuh, ya. Kebalik iya, Prasmith ya, HNS, ya. Sideways bisa jadi juga. Kalau Maison Chan bilang sideways ya bisa jadi juga ya, di rentang sini 74 sampai ya di rentang sini gitu ya, bisa jadi juga. HNS arah selatan, Amogiri HNS arah selatan, iya. Jadi potensinya naga-naganya ke sini, tapi let's see ya, let's see ini di 74. Ini kan kemarin kan ketahan ya di sini gitu. Dobot, potensi dobot, seneng deh dirasaku. Jadi emang ya kita kalau belum confirm kita baru bilang potensi ya. Gini ya, dobot tuh ini teman-teman, dobot tuh ini double bottom gitu ya. Potensi kenapa ya belum jadi karena harus gini. Kalau confirm itu dia harus ke sini nih, ngelewatin ini, kelihatan nggak? Ngelewatin ini baru deng gitu. Jadi step pertama rebound dari sini, step kedua ditutup di atas sini, baru kita bilang confirm dobot gitu ya. Iya, utara udah deket support code 7.000. Ya, let's see. Ini kan daily ya teman-teman. Let's see, kita lihat besok ya. Gitu. Kalau lihat dari sininya, indikatornya juga baru belok dikit. Let's see ya. Chart baru segini soalnya. Penentu support tuh Adi Sofyan tuh ya, jadi gitu ya ngelihatnya ya. Ini untuk AADI, terus TPIA udah ya. AADI selesai, kita lihat besok nih reality show-nya bagaimana nih si AADI ya. Terus kita lihat TPIA.
Nah, kita buka dulu yang gede gitu ya teman-teman. TPIA kan gini gerakannya. Jadi kita jangan lihat cerita baru segini, kita lihat dari sebelumnya. TPIA kan naik lumayan ya dari September 2023 terus sampai di sini ya. Dari 2000 sampai 10.000, 5 kali lipat. Nah, sekarang arahnya kan ke sini. Oke, TPIA ini udah keluar sih kepalanya dari downtrendnya. Nih ya. Jadi ini kan gimana sih ngomongnya Cing, lihat kayak gitu, saya pakai downtrend line aja. Jadi selama dia masih ada di bawah garis ini ya arahnya masih ke bawah, tapi si TPIA udah bisa keluar nih. Nah, jadi kalau kita lihat TPIA ini ada resisten di 8.700, sekarang di 8.025 ya. Ini chart weekly. Jadi bisa dilihat bahwa masih ada potensi sih untuk ke resisten 8.700. Tuh, itu ya. Oh, tidak. Di daily ada resisten di 8125. Gitu. Jadi ya ini kalau kita lihat di sini ini ada bottom, ini ada bottom. Tapi kita lihat di perjalanannya di daily itu ada resisten dulu di 8675, tapi kalau dilihat lebih deket lagi ternyata di 81 tuh ada resisten. Nah, kita lihat kalau misalnya besok dia ada pullback ya supportnya 76 7050 gitu ya, satu persatu. Untuk TPIA sih kayak gitu. Nah, ini udah dibaca semua nih. TPIA udah, AADI udah semua kayaknya ya. Oke. Apalagi tadi mungkin saya kelewatan. Oh, ini ada yang tanya Dennis Big Four Bank. Oke, tadi dari Big Four yang udah dibaca BCA sama BBRI. Berarti sisa ada BMRI sama BBNI. Oke, kita lihat BMRI dulu ya teman-teman. Oke, BMRI saya buka weekly. Oke, seperti ini ya. Jadi kayaknya pusing teman-teman dibukain gini. Saya buka chart yang lebih simple ya. Itu lebih detail ukuran saya. Oke, BMRI. Jadi gini teman-teman. Teman-teman bisa melihat ada sesuatu di sini. Yo, Dennis Mamen. Dennis Mamen. Yuk coba. Kita kayak les ya. Teman-teman bisa melihat sesuatu chart pattern, contekannya nih, mana yang kamu lihat, mana yang sama. BMRI oke. Shooting star di sini ya, Dennis. Ini ya. Ini ada shooting star kalau kamu mau maksud ya. Oh, mungkin teman-teman bingung yang lain. Aduh, ngomong apa nih? Jadi ada yang bilang tadi ini adalah chart pattern. Oke. Kalau yang ini candlestick pattern. Jadi kalau tadi Dennis ngomong shooting star, berarti Dennis lagi ngomong tentang candlestick pattern. Ini candlestick pattern shooting star. Sebentar, biar teman-teman yang lain ngomongnya nyambung nih ya. Ini shooting star. Jadi tadi ada yang ngomong shooting star maksudnya ini. Nah, ada yang ngomong dot top atau double top. Berarti mereka yang ngomong double top, mereka bicara tentang chart pattern. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Betul. Ada double top di sini gitu ya. Iya, itu jadi seperti ini. Betul. Dengan adanya potensi kayak gini, apalagi udah ditutup di bawah neckline-nya yaitu di 5.650, maka kalaupun turun jadi ini memang udah confirm polanya. Kenapa? Karena udah ditutup di bawah 5650. Kalau dihitung pakai target pola, ngitungnya pakai apa? Teman-teman harus bisa ngitung manual juga. Kalau mau pakai Fibonacci, ngitungnya
diajarin juga di sini ya, di buku Fibonacci yang kedua. Targetnya itu ada di kisaran 3.830 gitu. Tapi dalam perjalanannya tentu ya teman-teman, perjalanan ada turun naik. Nah kayak gini nih, minggu ini sempat dia menyentuh 5.550, tapi ditutup lagi di 5.075 gitu ya. Jadi kalau dilihat BMRI itu jangka pendek arah penurunannya itu masih ada gitu ya. Resisten kuatnya ada di 5650, supportnya yang pertama ada di 4750, kemudian 4520 gitu. Jadi ada juga yang di katanya tuh BMRI double top tuh buktinya naik. Iya betul, secara jangka panjang ini kan chart weekly ya. Jadi teman-teman, kita kan menganalisa gitu ya. Secara jangka panjang memang potensi besarnya memang lagi ke bawah gitu, tapi jangka pendek pasti ada biru-birunya saya kayak gini gitu ya. Ini untuk BMRI. Kita coba lihat ya, pernah nggak ya BMRI bikin double top sebelumnya? Tuh, pernah ya, nih pernah ya gitu. Jadi nggak ya di sini nih di sini nih tahun 2019 ini kan double top juga. Nah turunnya waktu pandemi gitu, habis itu bikin double bottom. Jadi saya tuh cuman pengen bilang gitu ya sama teman-teman, iya sih emang waktu terjadi kayak gini menakutkan gitu ya. Maksudnya ya potensinya memang kayaknya kita masuk musim dingin gitu ke bawah. Tapi ya kita mungkin bisa, kalau yang teman-teman mempelajari laporan keuangannya, kalau memang perusahaannya kuat, bisa dia resilient, bangkit lagi. Seperti di sini. Ini dia bikin, nih ya, di sini ya. Ini kan triple top malah 1 2 3 triple top. Tutup di bawah 3480. Targetnya ini 2 kali target nih, nyampe sampai sini 1800. Bikin double bottom terus naik dari 1000 naik sampai ke 7000 gitu ya. Tapi memang sekarang lagi arahnya ke sini gitu sih teman-teman. Jadi ya gitulah, ini untuk BMRI. Jadi memang seperti ini gitu, apalagi dengan isu-isu berita-berita yang kurang favor ke BMRI gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke BBNI ya. Nggak enak banget ngebacainnya, ngejelasin ke teman-teman, tapi ya kita harus membaca gitu ya. Oke, ini untuk sekarang BBNI ya. Nah, BBNI itu all time high-nya di 10.850. Saat ini ada di 4.300. Jadi diskonnya lebih dari 50% ya, teman-teman. Nah, untuk BBNI, teman-teman mungkin chartnya Cilinda banyak banget garisnya. Nggak apa-apa, tenang. Pokoknya saya bacain aja ceritanya gitu ya. Setiap garis ini bermakna semuanya ya. Nah, si BBNI ini adalah chart weekly, teman-teman. BBNI ini ada support kuat itu di 4240 ya. Ibarat manusia yang sedang menggantungkan hidupnya, kira-kira nih dia lagi bercoba bertahan gitu ya. Mencoba banget untuk dia bertahan di atas 4240 ini. Mencoba tidak tutup di bawah itu. Tapi apa daya, sayangnya gitu ya, minggu ini tekanan jualnya kencang banget di BBNI, sehingga yang minggu ini tadi udah sempat nyentuh 4750, tutupnya di 43 lagi, deket-deket area support lagi gitu. Jadi si BBNI ini selama dia belum bisa ditutup di atas 4480, potensinya tuh dia masih bergerak di rentang ini nih ya. Saya gedein ya untuk teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi selama BBNI nggak bisa tutup di atas 4480, potensinya tuh dia bergerak di rentang ini gitu. Jadi ini dia di bibir jurang lah kira-kira, antara lu rebound atau lu
turun kelas ke bawah gitu. Tentu yang sudah punya barang kepengennya dia rebound dong ya. Kalau yang belum punya barang kepengennya ya nambah, bener nggak? Apalagi belum punya barang, gue pengen beli sebanyak-banyaknya kan, kira-kira begitu ya. Oleh karena itu ya kita ya perlu juga ada yang namanya itu money management gitu. Dan terlebih-lebih dari semua-muanya gitu ya, terlebih-lebih dari semua-muanya itu harus ini yang paling penting, psikologi. Kenapa? Ya itu bikin kita tuh bisa kepala dingin gitu sih ya. Jadi nggak gila lah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi pernah juga saya sebutkan di sini, menikmati tanjakan, mensyukuri turunan. Emang kalau turunannya tajam banget, apalagi yang modelnya kayak tadi tuh BMRI, kayaknya waduh kok ini banget ya, nyesek gitu. Kalau yang udah punya barang kan tentunya nyesek, tapi ya itu dia gitu teman-teman. Jadi memang emang harus bukan cuman situasi kayak gini, bukan cuman kita bisa analisa, tapi yang paling penting itu ada money management juga sama tenang gitu ya, juga sama tenang gitu. Jadi kalau prinsipnya ini, mindset menentukan prestasi. Jadi mindsetnya, psikologinya kita tuh bener-bener harus kuat gitu sih, tenang gitu ya. Nah itu aja sih. Jadi ya memang kalau ngeliat chart Big Bang ini gimana gitu ya. Nah, jadi ya seperti itu teman-teman. Oke. Nah ini ada yang tentang dividen nih. Jadi Ibu Dewi Tuti ya tentang Danantara itu. Dodi Andre Astra udah saya bacain ya. Astra udah saya bacain tadi. Oke. Chandra oke, PTRO ya. PTRO weekly, lihat ya, jadi dia masih naik ya. PTRO ini resistennya ada di 4310. Nah kalau teman-teman bisa lihat, ini kan rasio Fibonacci nih, 4310 ini area area 1618 gitu ya. Ini weekly, saya lihat daily. Nah kan kelihatan memang di 3830 ini ada resisten. Tambah deh, kita pakai indikator nih tuh, coba saya kepengen lihat kalau kayak gini nih. Ini kan pas-pasan banget teman-teman. Menurut teman-teman kalau kita pakai indikator ya, ini kan udah pakai Fibonacci, udah resisten gitu ya. Ternyata ketika kita buka di time frame yang lebih rendah, ternyata di 3940 tuh juga ada resisten. Sekarang coba teman-teman liatin, kalau pakai MA menurutmu gimana potensinya? PTRO menurut kamu 1-2 hari ke depan, menurut kamu utara selatan PTRO? Yang baru join jangan kaget ya, ini kita kayak lagi sama-sama belajar sih, pakai indikator, sama-sama belajar ya psikologi juga gitu, Fibonacci juga. Tadi ada yang DM saya, Ci gimana cara narik Fibonacci pakai ops apa gitu, saya juga nggak ngerti pakai apanya gitu. Tapi cara narik Fibonacci, kamu mau baca buku saya ada, mau lihat di YouTube saya juga ada cari nariknya ya. Ya kita sama-sama ya, analisanya belajar sama-sama ya. My Simple Earth selatan, Albert selatan, Lia selatan, Dewi Tuti MA-nya Golden Cross. Coba bentar, mana buku. Bentar ya, Golden Cross sama Dead Cross bentar nih. Jangan terbalik nih teman-teman nih ya, Bu. Bentar saya buka buku yang pertama.
Ya, coba teman-teman kalau dari MA dibaca itu posisinya apa, teman-teman? Ini buku ini. Cara asik baca grafik halaman 95. MA pendek memotong ke atas MA panjang golden cross sinyal beli. MA pendek memotong ke bawah MA panjang dead cross sinyal jual. Nah, kalau ini coba merah MA5, hijau MA20. Jadi golden atau dead gitu ya teman-teman. Ya, ini saya bacain ya. Kalau Ibu L bilang PTRO gap udah ketutup, Adi Sofyan potensi turun dulu. Ibu Dewi itu tadi merah MA5, hijau MA20. Jadi Sumi DC itu dead cross gitu ya. Nah, kalau Huda bilang bakal koreksi. Ya, jadi saya membacakan yang ada di cerita sini. Kita pakai indikator, kita baca, terus kita simpulin potensinya kemana, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat PTRO, ya, PTRO, jadi Ibu Dewi ini kalau posisinya seperti ini, itu kedua-duanya udah ada di bawah MA, ya. Kedua-duanya udah di bawah MA, berarti ada potensi melemahnya lebih besar daripada potensi menguat gitu. Nah, kan melemahnya kemana gitu ya. Nah, kita lihat melemahnya terdekat ke sini ke 3420 gitu. Ini support 1. Support 2-nya ada di 2830. Gitu sih ya. Ini untuk PTRO. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita step by step ngelihatnya ya. Terus ini ada yang tanya Dewa ya, sorry. Oke. Wei Di Leong Dewa, kemudian arah dunia Deal. Oke. Saya liatin Dewa dulu ya. Nih, inget ya, saya jangan sampai kelewatan kayak kemarin lagi nih. Nggak bisa di save IG live-nya. Oke, Dewa. Dewa ada descending triangle. Biar sama-sama nangkep descending tree. Chart pattern descending tree. Oke. Dia sudah break. Target pertama ada di 145 Dewa ya. Berikutnya resisten berikutnya ada di 168. Gitu ya, ini. Kelihatan ya? Tuh. 145 berikutnya ada di 168. Itu untuk Dewa. Jadi memang sideways-nya lumayan lama nih si Dewa dari November tapi akhirnya breakout. Nah, naga-naganya si Dewa ini nih udah capek ya. Dia kan breakout gitu ya. Sekarang kan ada di resisten nih 145. Naga-naganya kalaupun ada pelemahan ya dia mungkin akan menguji support-support terdekatnya dulu gitu. Ya, itu untuk Dewa. Kemudian DILD. Deal. Ini chart monthly. Teman-teman. Ya. Jadi DILD ini di tahun 2020 sampai sekarang dia bergeraknya itu di rentang 138248. Ini chart monthly loh. Satu candle tuh 1 bulan loh, teman-teman. Nah, ya. Nah, DILD ini
dia itu udah ditutup di bawah 154, yang mana 154 itu adalah support di tahun 2023. Berarti DILT ini akan potensi ke sini. Ibarat Superman yang kepalanya masih mengarah ke bumi, arahnya masih ke sini gitu ya. Jadi kalau ngelihat kayak gini, DILT ini masih ada potensi menguji ini 138 gitu ya. Ini untuk DILT. Terus kita lihat kalaupun dia ada penguatan, terdekatnya itu dia akan menguji 155 dulu. Jadi arahnya kalau lihat gini sih arahnya masih arah ke selatan. Itu untuk DILT ya. Oh, ada yang tanya wifi, luar biasa ya, naik kelas tangganya kencang banget wifi ya. Oke, kita lihat wifi. Oke, sekarang nih tuh, jadi masih ada potensi ke resisten 27, 2700, 3310 tuh ya. Supportnya kita pakai support terdekat tuh, support terdekat pakai MA5 saya 1900 gitu. Ini daily ya, itu untuk wifi. Kemudian PSAB gini, PSAB resisten 298. Ini resisten cukup kuat ya PSAB 298. Support ada di 266, 250. Minggu ini kan nggak bisa ya ditutup, belum bisa ditutup di atas 298. Jadi ya mungkin dia akan bergerak di rentang 250 sampai 298 gitu ya. Adi Sofyan. Kemudian Lucky tanya Akra ini seingat saya dulu tuh dia masih keluar dari channel uptrend nih tuh, lihat ya, ini biar nggak ribet teman-teman bisa lihat yang garis horizontal itu. Terus dia melobor di bawah, ditutup di bawah sini 1340, ya udah turun ke bawah ini. Jadi ya kita bisa pakai beberapa bantuan gitu untuk melihat potensi kemana. Ini kan pakai Fibonacci channel ya, dan dia turun di bawah sini. Nah sekarang di sini. Nah Akra jadi kalau mau saya praktekin, mau dipraktekin Fibonacci channel gini ya tuh. Jadi kalau dilihat sekarang gerakan channel yang baru yang ini Akra ya dia kan rebound ya minggu ini ya. Itu ya rebound sama reversal udah dijelasin ya untuk teman-teman subscriber ya Happy Trade Faster. Tinggal dilihat kontennya di IG untuk subscriber ya, di grup Telegram channel Happy Trade Faster juga ada ya. Nah jadi Akra itu supportnya di 1080, kan dia rebound tuh ya dari 1080. Resisten pertama 1200, which is minggu ini ditutup di 1230, berarti masih ada potensi menguji resisten berikut. Resisten berikut ada di mana? Ada di 1260 kemudian 1340. Nah gitu ya. Jadi ya stepnya sekarang baru ke sini gitu. Jadi potensinya ke sini. Dulu saya pernah belajar sama guru saya nggak ngerti dulu kalau dia ngomong potensi ke sini, kalau turun ke sini. Ya dengan belajar lama-lama mata saya baru terbuka, maksudnya tuh begini gitu. Paham ya teman-teman ya. Nah, kemudian base, kayaknya kalau base yang ini bentar, VDX tuh monthly aja deh, ini monthly loh, begini base teman-teman. Monthly, 1 candle 1 bulan ya. Base itu support 85, ini all time low ya. Tuh nggak ada lagi ya, base itu all time low di 85, sekarang 95 ya.
tahun 2024 supportnya ada di 86, jadi ya mendekat itu area support ya. Jadi resisten 100 itu monthly. Nah weekly kayak gini, ini kan kayak lagi mau belok. Nanti kita lihat aja bisa nggak ditutup di atas 100. Ditutup di atas 100 baru naik kelas ke 109. Ya ini untuk Lucky yang tanya Afra dan Bes. Udah nih, udah ditanya, udah dijawabin semua ya. Lika AADI tadi udah, PTRO tadi udah dibacain ya. Jadi teman-teman yang ketinggalan nggak ngikutin, nanti tinggal nonton rekamannya nih. Saya jangan 2 menit lagi udahan, takut ketutup tiba-tiba kayak minggu lalu, malah nggak bisa di save, hilang semuanya gitu ya. Coba saya bacain SMDR, request dari David Calit 99. SMDR, gimana nih ngetiknya nggak bener. SMDR weekly SMDR teman-teman, arahnya lagi tuh ya. Kalau kita pakai garis trend, visual kita ngelihat arahnya masih ke selatan gitu. Jadi ada bantuan sih di visual ya. Nah SMDR ini, nah itu resistennya 264. Ini kan pas rebound tek sini 264. Kalau dia melanjutkan penguatan 280. Tapi kalau dia turun lagi supportnya 226 193. Itu SMDR ya. Terus Ibu Erni tanya Dimas DMAS. Wah, gimana nih teman-teman, gak enak nih saya ngomongnya nih. Gimana dong? Coba teman-teman dah yang ngomong deh, Dimas. Menurut kamu Dimas ini potensinya lebih besar utara apa selatan? Ini monthly. Gimana? Terakhir komen menurutmu. Utara, selatan? J-Food kurang bagus Dimas. Iya nih Adi Sofyan, bener, masih deg-degan saya ya. Dimas selatan ya. Iya selatan. Jadi Dimas itu area all time low nya itu di 117, sekarang 137, tinggal 20 poin. Kalaupun Dimas rebound, ini kan di monthly nih 136 nih area support, dia tutup 127. Kalaupun rebound 147, tapi arahnya tuh lebih besar ke bawah gitu ya. Nah itu, jadi ketika kita ngelihat gini, saya tuh nggak enak ngejawabnya, apalagi misalnya kamu punya barang gitu ya. Tapi ya kita lihat visualnya kayak gini. Kalaupun naik, teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau naik paling dia hampir-hampiri area-area Fibonacci gitu ya, gara-gara nggak bagi dividen. Iya sih ya teman-teman, IG live sampai sini dulu ya. Saya takut nih mati tiba-tiba karena kelewatan waktunya. BRPT, arah dunia BRPT saya taruh chartnya di grup Fibo Princess ya, grup yang free yang semua bisa masuk kan, di grup Telegram Fibo Princess. Nanti saya taruh di situ ya BRPT. Seingat saya BRPT itu udah deh bacain sekarang aja deh, cepet-cepet abis ini udahan, takut mati. BRPT begini ya. Ini weekly tuh ya. BRPT kalaupun rebound nih ya, resistennya 875, supportnya 785 begitu. Selama belum ditutup di atas 875, arahnya masih ke antara sini. Itu ya. Udah ya teman-teman ya, biar bisa di save. Saya close dulu IG live-nya. Kita ketemu lagi minggu depan. Teman-teman yang mau poster chart technical analysis bisa lihat di Tokopedia saya. Oke semuanya, selamat malam, stay safe, stay healthy. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Safe.